Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Nama kecilnya Hudaini lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan Nawapi dan Nyonya Ratmah di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, kini termasuk wilayah Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau lahir pada tahun 1901 Masehi. Ada juga yang menyebutkan tahun 1907 Masehi. Namanya menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi. Nampak tilas pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa. Hudaini atau Kiai Haji Zainal Mustafa memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gunung Pari di bawah bimbingan Kiai Haji Dimyati, kakak sepupunya yang dikenal dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari ia kemudian mondok di pesantren Cilenga, Lewisari dan di pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Lewat ibadah haji, ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan kesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Maka sekembalinya dari ibadah haji tahun 1927 Masehi, ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamana. Sebelumnya di Kampung Bager tahun 1922 telah berdiri pula pesantren Sukahideng yang didirikan oleh Kiai Haji Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Menggairahkan semangat perjuangan melalui dakwah. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kiai Haji Zainal Mustafa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik, patriotik dan berpandangan jauh ke depan. Tahun 1933 Masehi, ia masuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan diangkat sebagai Wakil Rois Suriah NU Cabang Tasikmalaya. Sejak tahun 1940, Kiai Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Atas perbuatannya ini, ia selalu mendapatkan peringatan dan bahkan tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Keluar masuk penjara. Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 November 1941 Masehi, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Haji Ruhyat dari pesantren Cipasung, Haji Sirod, dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dan baru bebas 10 Januari 1942. Kendati sudah pernah ditahan, aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Akhir Februari 1942 Masehi, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Haji Ruhyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama, hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang, ia masih mendekam di penjara. Enggan tunduk terhadap pemerintah Belanda.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Masehi, kekuasaan Hindia Belanda berakhir di Indonesia diduduki pemerintah militer Jepang. Oleh penjajah yang baru ini, Kiai Haji Zainal Mustafa dibebaskan dari penjara dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya, yaitu menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akan tetapi apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena Kiai Haji Zainal Mustafa dengan tegas menolaknya. Dalam pidato singkatnya pada upacara penyambutan kembali di pesantren, ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. Bahkan kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Pada masa pemerintahan Jepang ini, ia menentang pelaksanaan Seikei-rei, cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Sikap ini pernah ditunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Pada waktu itu, semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan Seikei-rei. Di bawah todongan senjata, semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. Hanya Kiai Haji Zainal Mustafa yang tetap membangkang. Ia juga mengatakan kepada Kiai Ruhiyat yang hadir pada waktu itu bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. Menurutnya, orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti, apalagi diikuti perintahnya. Sebaliknya, mereka justru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut ditakuti dan dituruti. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepadanya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Ia juga menentang dan mengecam Romusa, pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Strategi perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa, Kiai Haji Zainal Mustafa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari 1944 Masehi atau 1 Maulid 1363 Hijriah. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya, kemudian melakukan sabotase, memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi, dan terakhir membebaskan tahanan-tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana ini, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu dan berlatih Pancasilat. Kiai juga memberikan latihan spiritual tarekat seperti mengurangi makan, tidur, dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan para santri ini tercium Jepang. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Usaha ini tidak berhasil, mereka malah ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa. Keesokan harinya, pukul 8 pagi, tanggal 25 Februari 1944, mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Tiba-tiba, sekitar pukul 13 atau jam 1 siang, datang 4 orang opsir Jepang meminta agar Kiai Haji Zainal Mustafa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Hasilnya, 3 opsir itu tewas dan 1 orang dibiarkan hidup. Yang 1 orang itu kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Dalam ultimatum itu, pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Februari 1944.
Dalam insiden itu tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban karena terkena tembakan salah seorang opsir. Setelah kejadian tersebut menjelang waktu asar sekitar pukul 16, datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamana. Suara takbir mulai terdengar. Pasukan Sukamana sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri, Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka, namun dengan jumlah kekuatan lebih besar ditambah peralatan lebih lengkap. Akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memporak-porandakan pasukan Sukamana. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Singaparna. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang, meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang, meninggal di penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang, dan yang mengalami cacat, kehilangan mata atau ingatan sebanyak 10 orang. Itulah tadi kisah Kiai Haji Zainal Mustafa, ulama karismatik dari Tasikmalaya. Semoga bermanfaat.